Berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Selamat malam saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat malam hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan Engkau berikan kepada kami, untuk kami menerima lagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang menerima renungan kebenaran firman Tuhan. Mengampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami. Siaplah kami untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat malam hari ini kita akan melihat renungan kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul, yaitu Diam Tenanglah. Ya, pada hari-hari ini saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memerlukan ketenangan di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya kita melihat Alkitab kita membuka di dalam kitab Markus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-35 dan selanjutnya. Demikian saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak yang menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, kita sudah membaca renungan kebenaran firman Tuhan saat ini, yaitu kita melihat saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita melihat dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Ya, dikatakan pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak," dikatakan, "ke seberang." Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Katakan waktu itu sudah petang. Tetapi di situ saudaraku, apa yang terjadi? Ya, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Dan banyak juga perahu-perahu yang lain menyertai, mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Mungkin pada saat itu saudara, ya, murid-murid Tuhan Yesus, ya, dia mungkin sedang sedang senang, sedang gembira. Ya. Mungkin mereka sedang bercerita satu dengan yang sedang mengobrol satu dengan yang lain. Namun apa yang terjadi pada seketika itu juga di ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Mengamuk topan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu.
yang mereka tumpangi, yang mereka naiki. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya. Jadi di situ kita boleh melihat, saudaraku, di saat mereka sedang menghadapi ketenangan di dalam kehidupan mereka, ya, mereka diperhadapkan suatu hal yang sangat menakutkan di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Dan dikatakan sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Mungkin secara pikiran logika kita, saudaraku, kalau perahu itu penuh dengan air, pastinya dia akan masuk ke dalam. Dia akan ibarat kata dia akan jatuh, perahu itu akan tenggelam, dikatakan. Nah, di ayat ke-38, pada waktu itu Yesus tidur di buritan. Yesus ada pada saat itu, namun Yesus sedang tidur di buritan, yaitu Yesus ada di belakang. Yesus sedang beristirahat. Tetapi apa yang terjadi di sebuah tilam, ya dikatakan di suatu buritan, di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia, membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa?" Suatu pertanyaan kepada Tuhan pada waktu itu. Murid-murid Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, apakah engkau tidak memperdulikan kami?" Ya, tidak memperdulikan kami yang ada pada saat ini. Ya, kalau kita binasa, kalau kami binasa, dikatakan. Mereka di situ mulai cemas, saudaraku, mulai takut diperhadapkan gelombang ombak yang sangat dahsyat, dikatakan. Bahkan air itu menyebur di perahu mereka. Perahu pun penuh dengan air. Jadi ketakutan yang sangat menimpa pada murid-murid Tuhan Yesus pada hari itu. Ya, sehingga dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, mengapa engkau tidak memperdulikan kami yang ada?" Mungkin kata-katanya seperti itu. Ya, namun dikatakan ia pun bangun. Siapa, saudaraku? Tuhan Yesus bangun. Ya, Tuhan Yesus tidak berdiam diri. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia menghardik angin itu. Dia menghardik dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Di situ kita boleh melihat, saudaraku, angin menjadi reda dan danau menjadi teduh sekali. Ya. Tuhan menghardik waktu itu. Tuhan berkata kepada angin danau itu, "Diam, tenanglah." Ya, mereka juga menghargai setiap apapun juga, karena itu adalah perbuatan Tuhan. Ya. Jadi di sini kita boleh melihat, saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid Tuhan Yesus diperhadapkan masalah, mungkin pada saat itu mereka berpikir masalah yang sangat besar, masalah yang sangat benar-benar yang mereka tidak bisa hadapi, sehingga mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, kenapa engkau tidak memperdulikan kami? Kami binasa, kami mati, bagaimana Tuhan?" Jadi murid-murid Tuhan Yesus berkata, dia seakan-akan berpikir kalau Tuhan Yesus itu tidak memperdulikan mereka, bahwa Tuhan Yesus itu membiarkan mereka. Mereka tidak berpikir bahwa di situ Tuhan pun selalu ada menyertai dalam kehidupan mereka. Begitupun juga pada hari-hari ini mungkin, saudaraku. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ada masalah-masalah, ya, perahu-perahu dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita digoncangkan dalam berbagai hal.
Namun kalau Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah menghardik semuanya itu. Tuhan sudah menghardik dalam setiap masalah kehidupan kita, beban kita, segala rintangan dalam kehidupan kita. Tuhan katakan, diam, tenang. Berarti biarlah kita tenang, kita diam. Dia yang bekerja, dia yang bertindak di dalam kehidupan kita. Begitupun juga dalam kehidupan murid-muridnya pada saat itu. Sehingga apa yang Tuhan Yesus katakan pada saat itu, saudaraku? Ya, di ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?" Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut?" Mungkin Tuhan Yesus berkata, "Kamu selalu bersama-sama dengan aku. Aku selalu menyertai engkau. Mengapa engkau takut?" Terus dikatakan lagi, yaitu, "Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Begitupun juga mungkin pada saat ini, saudaraku, kita yang ada, yang sedang mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mungkin berkata kepada kita, mengapa kita takut? Mengapa kita kurang percaya? Ya, bahwa sesungguhnya kita mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Dia yang tidak pernah membiarkan kita dalam menghadapi segala sesuatu apapun juga. Oleh sebab itu Tuhan katakan kepada murid-muridnya, dia berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Danau pun, ya, di situ angin pun dibuat reda, danau pun dibuat tenang. Apa yang menjadi masalah-masalah kita pada saat-saat ini, saudaraku? Ya. Beban apa yang sedang ada dalam kehidupan kita? Mungkin perahu kita sedang digoncangkan dengan berbagai apapun juga. Mungkin angin sedang menggoncangkan setiap perahu kehidupan kita, perahu keluarga kita. Namun satu hal yang kita percaya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia ada di dalam kehidupan kita. Walaupun pada saat itu, ya, dia bersama dengan murid-muridnya, dia ada di suatu buritan, di sebuah tilam. Namun Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan murid-muridnya. Pada saat itu pun juga dia menghardik angin dan danau. Di saat itu pun juga dia menjadi tenang. Ya. Mereka pun, saudaraku, di situ kita boleh melihat yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Biarlah kita memiliki, kita percaya bahwa sesungguhnya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Saat-saat ini, walaupun orang-orang berkata, tahun ini adalah tahun kesulitan, tahun kesukaran. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, tahun ini adalah tahun yang penuh berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah saudaraku, biarlah kita gantungkan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya Dia yang ada selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Ya, seperti di dalam kitab Yesaya, coba kita membuka di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-30, pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-15b, ya. Yang ayat ini sering kali dikatakan 15b. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Namun firman Tuhan dikatakan di bawahnya, tetapi kamu enggan. Itu yang seringkali anak-anak Tuhan, saudaraku, ya. Namun segala apapun juga dalam tinggal tenang, di situ tinggal terletak kekuatan kita. Namun kita seringkali sebagai anak-anak Tuhan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita enggan, kita tidak mau apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Namun kalau saat malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita, diam, tenanglah. Ya,
Tuhan bertindak bagi kita, saudaraku. Tuhan bekerja bagi kita. Saat ini, saudaraku, biarlah kita izinkan kuasa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Dia selalu ada di tengah-tengah keluarga kita. Dia selalu ada di tengah-tengah usaha kita. Dia ada selalu di tengah-tengah pekerjaan kita. Walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya, diam, tenanglah. Dia yang menghardik setiap masalah dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya, saudaraku, jangan kita seperti murid-muridnya Tuhan Yesus. Dia kurang percaya. Dia selalu Tuhan bersama-sama dengan dia. Dia lupa ya bahwa Tuhan itu berkuasa. Saat ini jangan kita meragukan kuasa Tuhan. Jangan kita meragukan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Yakin dan percaya ya. Renungan firman Tuhan berkata, diam, tenanglah dalam menghadapi apapun juga. Dalam tinggal tenang, di situ terlekat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh sebab itu, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah tetap kita mau belajar apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Biarlah pada hari-hari ini, biarlah kita tetap tenang bersama dengan Tuhan. Tuhan yang selalu melindungi, menyertai. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudaraku. Inilah yang menjadi renungan kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kebenaran firman-Mu sudah kami terima saat malam hari ini. Ajar kami untuk selalu percaya, lebih lagi menggantungkan kepercayaan kami kepada Engkau. Untuk kami berdiam diri, untuk kami menantikan apa yang Engkau mau bagi kami semuanya. Tanamkan, menteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu. Berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Pekerjaan, usaha, mata pencarian jemaat-jemaat-Mu. Umat-umat-Mu Engkau berkati. Sehat-sehatkan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.